Pilu, ku tertunduk menghempaskan rasa berkepanjangan. Rasa yang tak pernah padam untuk melampaui jiwa. Menyesakkan, membelengguku, membatasi langkahku, mencabik-cabik rasa batinku. Aku tertunduk menahan rasa. Pilu, rasa, pilu, rasaku tentangmu. Menyesakkan, membelengguku, membatasi langkahku, mencabik-cabik rasa batinku. Aku tertunduk menahan rasa itu. Goresan yang pernah kau sayatkan di dalam relung hatiku. Aku selalu teringat dan rasa itu sangat sakit sekali. Tapi mengapa aku masih ada di sisimu? Dan mengapa aku masih saja berada dalam bayang-bayang? Aku tertunduk menahan nyeri ini. Menangis sendiri tanpamu, tanpamu. Terdengar alunan angin membelai tidurmu. Sayup-sayup ku melihatnya. Ada sisi yang terluka di ujung pembaringanmu. Mimikmu terlihat sendu. Jangan putus asa. Tetap bermimpilah esok pagi kembali menyongsong indahnya matahari, kembali menyongsong saudara-saudara terkasih yang selalu ada di sisi kita, dan kembali menyongsong matahari karya alam, karya Sang Pencipta yang maha karya. Oke, itu sepenggal doaku untuk kalian sahabat-sahabat aku semua. Amin. Edisi tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes ya? Sebait puisi telah aku alunkan untuk kalian sebagai panjatan doa agar kalian dan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kembali berjumpa dengan orang-orang terkasih. Edisi tengah malam ya. Benarkah dia mantan akan menikahimu? Edisi tengah malam. Benarkah dia mantan akan menikah? Barangkali ya. Bukan barangkali. Ini judul request dari seorang sahabat ya. Mungkin ini juga mengena kepada kalian ya. Kalian masih merindukan mantan, atau kalian punya mantan yang katanya gitu dia akan menikah ya. Mari kita ulik di edisi tengah malam ini. Benar nggak sih dia mantan akan menikah, atau hanya bikin kamu supaya keki gitu ya? Oke. Di hadapan kalian ada 4 file di sini, masing-masing diwakili oleh angka 90909 1919 dan 999. Kalian bisa pilih yang menurut kalian memang menarik hati kalian ya. Ada putih, pink, hijau dan kuning ya. Silakan dipilih. Fokuskan pandangan, pikiran, hati, dan gunakan intuisi hati kalian. Dan jangan lupa bayangkan orang yang kalian harapkan di sini, yang kalian pertanyakan di sini. Yang paling utama adalah berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan jawaban-jawaban yang terbaik untuk kalian ya. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang 5 detik saja. Oke, silakan.
Oke, kita mulai dari file yang pertama ya, edisi tengah malam. Benarkah dia mantan akan menikah ya? Di sini ada angka 9. Mari kita ulik angka 9 ya. Angka 9 ya, sifatnya Uranus. Penyayang, perhatian, pandai bergaul. Karakter angka 9 melambangkan Mars. Dipandang sebagai angka puncak ya, dengan makna khusus bahkan suci. Bila dikalikan angka berapapun, angka tersebut kembali lagi sebagai angka 9 ya, misalkan ya. Contoh 3 kali 9 sama dengan 27 ya kan. 27 itu kalau terdiri dari angka 2 dan 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9 gitu ya kan. Dan seterusnya. Angka ini biasanya pantang menyerah ya, aktif dan penuh kemauan ya. Angka ini biasanya berhasil ya, orang yang mempunyai angka ini atau berkaitan dengan angka ini ya, biasanya berhasil setelah bersusah payah, tetapi rentan terhadap kecelakaan maupun cedera, dan bisa juga merupakan orang yang suka bertengkar gitu ya. Yang terbaik adalah angka 9 akan mempengaruhi keberanian dan rasa persaudaraan di antara angka-angka lain gitu. Hari keberuntungan adalah hari Senin ya. Oke. Semoga bisa menambah pengetahuan ya. Sekarang akan kita tebar edisi tengah malam ya. Benarkah dia mantan ya akan menikah? Mungkin kalian dengar kabar gitu, padahal kalian masih ngarep gitu, tapi ada kabar kalau mantan kamu itu mau menikah. Bener nggak sih Des? Kita coba lihat. Mantan ya ini ya. Yang bukan mantan juga boleh kok nonton. Ya, mungkin kalian semua punya mantan kan? Iya Des ya, boleh. Ada pencarian cinta dan ada awal yang baru ya. Berbagi kasih dan mencari cinta baru, bukan perjalanan hidup yang baru di sini ya. Dan mulai dilakukan suatu tindakan. Iya, dia mantan kamu mencari cinta. Ini namanya juga udah mantan ya, udah mencari cinta kan, udah nggak sama kamu lagi gitu kan. Ya iya benar. Kartunya bicara seperti itu. Ya, mantan kamu ini udah mendapatkan pengganti ya dalam suatu pencarian cinta gitu, dan dia akan memulai awal dari hidupnya ini ya, yaitu berbagi kasih dengan yang lain. Nah, ini adalah waktu masih bersama kalian, dia itu mencari cinta yang lain ya, kemudian jadi mantan ya. Karena apa? Karena dia berbagi kasih dengan yang lain dan kamu tidak mau gitu kan, akhirnya jadi mantan. Nah, saat ini dia akan mengarungi hidup baru ya. Ini mulai dijalani ya, mulai beraksi gitu kan. Once itu kan tindakan atau aksi gitu. Jadi kalau kalian yang ingin tahu ya mantan kalian itu ya, ini ada sebagian yang memang setelah kepergian kamu itu mendapatkan cintanya kembali ya bersama yang lain, dan dia ingin menjalani hidup baru. Ini udah dimulai gerakannya gitu ya. Oke. Yang pengen tahu banyak tentang mantan boleh Des, aku mau tahu tentang mantan aku ini loh Des, bagaimana sih dia sekarang padahal aku masih ngarep gitu. Silahkan personal reading saja ya, jadi secara personal gitu, jadi ketahuan gitu kalau energi kalian kayak gini kan, general reading. Jadi Gondes itu tarik energinya kan dari segala macam ya, energi macam-macam energi gitu ya. Oke. Personal reading nanti tarif mahal apapun itu ada dijelaskan di deskripsi, silakan ya. Oke. File 1 tidak ada klarifikasi ya. Masalahnya ini di setengah malam, hanya sekilas info di saat dia lagi tidur kita ulik gitu. Oke ya. Bye. God bless you.
Oke, kita mulai untuk file yang kedua ya, diwakili oleh 2D kita angka kembar yaitu 0909 ya. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah ya? Dia mantan ya. Oke. Yang kalian punya mantan, setiap orang pasti punya mantan kan? Jangan lupa subscribe dulu ya. Setiap orang itu pasti punya masa lalu atau diidentik dengan mantan ya. Ya, ada mantan pacar, mantan suami, atau mantan tunangan, atau mantan teman. Ada nggak sih mantan teman? Nggak ada, so ya udah. Oke, ada 0909 kita ulik ya. 0909, angka 9 mengingatkan pada kamu ya tentang keuangan. Ini secara general ya. Kemungkinan besar kamu akan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk hal-hal yang kamu sendiri nggak tahu nanti, pokoknya secara tiba-tiba itu kamu yang maksudnya cuma mau beli ini, pokoknya ada pengeluaran yang besar, cukup besar ya. Sementara itu angka 9 juga dimaknai ya, kamu harus melupakan seseorang yang sudah mencampakkan perasaan kamu. Ini secara asmara, makna secara asmara ya. Kalau secara general ya, angka 9 ini mengingatkan bahwa pada keuangan kamu nanti ya kemungkinan besar kamu akan mengeluarkan uang yang cukup banyak. Tetapi kalau dimaknai secara asmara atau suatu hubungan atau perasaan, sementara itu angka 9 ini dimaknai bahwa kamu harus melupakan seseorang yang sudah mencampakkan perasaan kamu ya. Ya oke, semoga bisa menambah pengetahuan kita ya buat ancer apa itu ancer ya. Ancer itu kayak misalkan terjadi gitu, kamu tuh udah ngerti gitu, jadi udah mempersiapkan diri agar nggak terjadi itu bagaimana gitu. Itu namanya ancer ya, patokan gitu ya, bukan patokan buat patokan hidup, tapi patokan untuk mengantisipasi gitu. Edisi tengah malam, benarkah dia mantanmu ya akan menikah? Kita lihat ada seseorang maskulin di sini, ada the magician, ada cinta yang sangat besar ya, kebahagiaan cinta, ada kesulitan tentang keuangan dan adanya strength ya, apa namanya itu, mampu menaklukkan perasaan dia ya. Buat siapa itu? Mari kita ulik. Dia maksudnya kita ini bisa vice versa ya, ini bisa perasaan kamu, bisa energi kamu, tapi bisa juga dia. Tapi Kondes ambilnya ini untuk energi dia. Nanti setelah itu kalian yang akan meletakkan energi kalian di mana gitu ya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. I love you. Oke. Ada maskulin atau seseorang pemimpin atau otoritas atau kekuasaan atau seseorang yang suka ngontrol gitu. Di sini akan terjadi magician ya. Dari mantan kamu itu ya, akan ada terjadi sesuatu pada mantan kamu itu, yaitu cinta yang besar banget ya. Ada kesulitan juga di sini, dia punya cinta banyak tapi punya kesulitan keuangan finansial. Dan di sini ada seseorang yang menurut dia itu membuat dia damai, membuat dia nyaman, terus selalu teringat-ingat gitu. Siapa? Mantan kamu itu masih punya cinta yang besar buat kamu. Karena ada magician, ini mantan ya, tetapi nanti tidak akan terjadi mantan. Ini ada sesuatu nanti yang akan terjadi di antara kalian ya. Nyambung gitu ya Nis? Enggak tahu. Pokoknya akan terjadi sesuatu. Mungkin dia tiba-tiba ngehubungin kamu, atau tiba-tiba dia curhat bahwa sesungguhnya dia itu sayang sama kamu, dan terpaksa dia harus menikah dengan yang lain karena kamu juga sudah punya pasangan. Dia juga sudah nggak bisa kembali ke kamu gitu loh. Itu seperti itu yang akan terjadi. Di sini ada magician. Ini menurut penglihatan Kondes Mendes, karena di sini ada si dia dan cinta yang sangat besar, dan ini ada magician ya. Di sini itu dia sekarang ini lagi mengalami kesulitan keuangan, tetapi di saat-saat seperti ini justru dia mengingat kamu
Mungkin kalian memang tempat dia curhat, mungkin kalian hanya yang pengertian sama dia itu dia saja, kamu saja gitu menurut dia gitu. Jadi dia itu merasa nyaman, tetapi ingin kembali ke kamu sudah punya orang lain gitu, udah punya pasangan lain gitu. Tetapi ini berharap di sini loh. Ini secara nggak langsung kasih kayak kode gitu bahwa dia itu tidak bisa melupakan kamu. Dia ingin selalu bersama kamu gitu. Ya. Oke. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Tidak. Di file 2 tidak akan terjadi pernikahan, karena bagaimana mau nikah dia aja sendiri mengalami kesulitan dan dia di sini masih memikirkan kamu. Tapi dia nggak ada daya karena kamu sudah punya pasangan lain. Tetapi kalian kepoin di sini ya. Oke, nanti keputusan ada pada kalian kalau misalkan dia benar-benar menghubungi kamu ya. Ya, oke. Yang kurang detail silahkan personal reading. Des, aku punya mantan seperti ini loh Des. Aku tuh masih sayang sama dia loh Des. Dia sayang nggak ya sama aku? Aku soalnya pilih file nomor 2. Siapa tahu nanti iya. Aku juga belum punya pasangan. Misalkan seperti itu. Silahkan kalau mau personal reading ya. Untuk sesuatu baca aja di deskripsinya, nanti ada penjelasan di sana. Oke. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Tidak, dia belum akan menikah. Dia masih menjalani kesulitan finansial dan dia masih belum bisa melupakan kamu. Ya, oke. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Masih di edisi tengah malam ya. Mari bersama di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga bisa menjadi channel pilihan kalian ya. Oke. Benarkah dia mantan akan menikah? Ya. Benarkah gitu? Buat kalian yang ingin tahu, kan? Kalian juga punya mantan gitu ya. Enggak, Des, mantan aku cuma satu, cuma satu. Iya, maksudnya setiap kalian pasti ada yang punya mantan ya. Dan ada yang masih berharap, ada yang sudah bodoh amat, ada yang masih was-was pingin balikan tapi tidak, aku udah punya pacar Des gitu ya. Oke, kita ulik siap, benarkah dia mantan akan menikah di edisi tengah malam. Di sini ada 2 dikit angka kembar ya. 19 apa maknanya Des? Kita lihat ya. Oh ya, ingat ini hanya pemberi apa ya, semacam kayak saus gitu ya. Kalau makan bakso itu kalau nggak ada saus kan ya enak sih, tetap enak, tapi dengan tambahan pengetahuan seperti ini ya, semoga bisa menjadi lebih sedap baksonya gitu. Bakso, Des lapar ya, malam-malam lapar saya, dingin lagi udara. Oke, 19. Kombinasi angka ini dapat diartikan bahwa kamu memiliki energi yang sangat besar ya. Kamu perlu menyalurkan dengan cara yang positif ya. Sebab ini akan memiliki manfaat besar jika kamu mencoba membantu orang-orang di sekitar kamu ya. 19 ini kalau secara asmara atau percintaan ini bisa diartikan dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Dia mantan Des, ini beda, nanti bisa nyambung dengan dia tapi bisa juga tidak. Ini pemberitahuan aja, pengetahuan tambahan saja. Ya kan, kadang-kadang resonan loh Des. Ya insya Allah mudah-mudahan dia memang benar-benar merindukan kamu. Dia mantan tapi merindukan kamu masih sah saja kan. Kan masih hak segala bangsa, rindu itu buat siapa saja. Nggak harus cuma sama mantan, nggak cuma harus sama orang terkasih, sama mantan juga masih boleh kan. Buat nostalgia gitu aja ya. Oke. Ngelantur Des. Edisi tengah malam, benarkah dia mantanmu gitu ya akan menikah ya. Oke, kita ulik ya, mumpung dia lagi tidur. Oke, ada proses apa nih? Proses ketawa Des, malam-malam jangan ketawa. Oke. Proses tentang sesuatu kesulitan atau perbaikan keuangan. Kan kita ngomongin menikah Des. Iya, tapi kan finansial juga berhubungan kan. Diperlukan kesabaran ya. Dia itu sekarang itu lagi kayak menimbun. Ya benar, menimbun, kayak lagi menimbun kesabaran untuk mencapai penyelesaian tentang kesulitan ekonomi ini ya.
Ada yang sudah berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga, dia kesulitan keuangan. Ya ada juga yang memang ada yang berkeinginan menikah tapi keuangannya nggak ada. Jadi dia nggak jadi nikah. Dia malah berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa, menjalani suatu perjalanan ini dulu saja, nggak usah buru-buru menikah. Ini versi file 3 yang dia sampaikan, yang Kartu sampaikan seperti itu, dan yang Mendes lihat seperti itu. Bagaimana dia mau menikah? Dia itu lagi sibuk pada karirnya, pada finansialnya yang kesulitan ya. Dia harus punya tanggung jawab terhadap keluarganya di sini. Jadi kalau kamu berdiri sama dia ya, ini seseorang bisa yang sebagian sudah punya pasangan dan punya keluarga. Kalian berdiri dengan orang yang sudah berkeluarga. Jadi dia itu karena ada finansial kesulitan gitu, dan dia nggak mikirin untuk menikah lagi atau lagi menikah. Dia udah mantan des, iya maksudnya kemarin gitu. Kalian berdiri dengan seseorang yang sudah punya keluarga, atau kalau tidak kalian pernah terfikirkan juga komitmen mau menikah tetapi tidak jadi, dan sekarang kamu kedengar kabar dia akan menikah. Kayaknya dia mikir 2 kali deh. Dia nggak buru-buru, dia lagi berjuang keras di sini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini lagi mengukir keuangan, lagi menggali lagi membuat uang gitu, kan lagi memproses keuangannya untuk perbaikan. Ini kalian berdealing dengan single parent atau duda atau janda yang mempunyai anak, ya. Jadi dia kesulitan keuangan di sini. Dia nggak mikirin menikah loh, dia diam aja di sini, mengisolasi diri atau menahan diri ya untuk tidak melakukan apapun. Ini mantan kalian ya, bisa kalian sih, bisa vice versa, bisa kalian juga, bisa energi kalian, bisa energi dia gitu. Dia tidak memikirkan pernikahan sama sekali, bahkan karena menurut dia usianya juga sudah cukup lebih baik gitu, fokus pada tanggung jawab dia, yaitu keluarganya, yaitu anaknya dan ekonominya ya. Tetapi dia memang ada kemungkinan juga punya keinginan berbahagia, menikah gitu ya, tapi nggak ada keinginan menikah sekarang. Seperti benarkah dia mantan akan menikah? Iya suatu saat, tapi tidak untuk sekarang ini, masih lama. Kalau dilihat masih bangsa 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi. Tapi yang nggak tahu namanya Allah yang berkuasa. Ditanamkan cinta yang indah, kemudian terbangun suatu chemistry, kemudian klik pengen menikah, yang nggak tahu ini. Tapi di sini pesan kartunya seperti itu. Dia lagi memperbaiki ekonominya. Jadi nggak mikirin untuk menikah, belum mikirin untuk menikah. Tetapi selebihnya ini kan ada The Hermit. Hermit itu adalah isinya doa kepada Yang Maha Kuasa dan isolasi diri dan perjalanan hidup. Jadi bisa juga di sini. Tapi itu di luar kebayangan yang terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau memang Allah berkehendak ya bisa jadi mantan kamu ini akan menikah dengan seseorang yang memang benar-benar bisa membantu tentang ekonomi. Pasti itu dia akan mau menikah, karena dia sadar menikah itu tidak cuma sekedar menikah jalan bareng atau saling berbahagia berdua terus, tapi ada sesuatu yang harus dipikirkan, yaitu keseimbangan perekonomian juga harus, ya kan. Menikah itu kan nggak cuma senang-senang doang, senang-senang nggak ada uang juga nggak bisa senang, ya kan. Yang udah pertengkaran, maka dia juga sejatinya kalau dari kesini keinginan bahagia iya ada, ingin berkeluarga ada, tapi dia punya kesulitan di keuangan di sini. Jadi dia harus berjuang keras. Dia lagi berjuang keras begitu. Ya oke. Ya di tengah malam benarkah dia mantan akan menikah? Kemungkinannya itu cuman sekitar 10%, 90% dia lebih fokus ke keuangan dan perjuangan hidupnya. Ada keinginan juga bahagia, berkeluarga gitu. 10%. Ini juga karena kehendak Yang Maha Kuasa. Oke ya.
Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Tadi udah dijelaskan di file ini ya. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan yang kalian masih mengharapkan dia. Ya, support dia. Kalau yang pengen kepo-kepo aja ya nggak apa-apa. Kalau yang pengen personal reading, pengen tahu banyak tentang mantannya, silahkan personal reading. Baca di deskripsi ya rinciannya di situ. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya. Senyum terus apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh. Menangis boleh sesekali, tapi jangan menjerit-jerit. Cukup meneteskan air mata, kemudian istighfar. Oke ya. God bless you. Bye. Masih di edisi tengah malam bersama Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Ya. Ada 999999 ya. Apa Andes maknanya? Oke. Angka 999 999 ya. Angka 9 sering diartikan sebagai simbol penyelesaian, meski enggak sepenuhnya diartikan sebagai akhir ya. Sering melihat angka 999 artinya kita diingatkan bahwa sekalipun ada banyak hal yang berubah, bukan berarti kita kehilangan semuanya. Hal yang penting adalah buat kita tidak akan kehilangan, walaupun kita suka melihat ini diartikan sebagai penyelesaian atau diartikan sebagai akhir dari semuanya ya. Dan kalian sering melihat angka ini ya, ini artinya kita diingatkan bahwa sekalipun banyak hal yang berubah, tetapi bukan berarti kita itu akan kehilangan semuanya yang penting buat kita gitu loh. Jadi jangan terlalu ketakutan, tetap semangat ya. Oke, mana sini aja ya. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Kalian maunya gimana? Jangan menikah Des, aku masih lope-lope dia gitu. Oh ya oke, nggak apa-apa, kita berdoa aja yuk. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Dapat ide dari mana nih judul? Hayo, yang punya judul yang kemarin request. Oke, edisi tengah malam. Menunggu, dia masih menunggu, hatinya masih terluka, ada kebimbangan, ada tanggung jawab, dan ada kekecewaan cinta. Tidak, dia tidak akan menikah. Dia lebih banyak merenungi kesedihannya, merenungi luka hatinya, merenungi kebimbangannya. Bahkan dia masih menunggu kamu, menunggu hasil dari kamu. Apakah kamu memang benar-benar bisa melupakan dia, atau memang kamu hanya menakut-nakutin dia, atau memang kamu kemarin itu hanya bercanda-canda saja ya. Dia masih menunggu kamu, walaupun hatinya terluka sekali karena kata-kata kamu, mungkin kekecewaan cinta kamu karena kamu menyelingkuhi dia. Enggak, dia sih yang nggak tahu. Kan Kondes di sini, kamu di situ sayangku, temanku, sahabatku. Jangan melukai hati. Mending kita yang dilukai aja. Kayak melukai itu menyakiti orang. Kalau kita yang dilukai, kita biarin saja. Ya, oke. Jangankan untuk menikah dia. Hatinya aja babak belur, terluka, bimbang, beban hidup, kecewa dalam cinta ya. Dia nggak bakal menikah. Bahkan dia masih menunggu kamu. Ini nggak tahu nanti endingnya seperti apa, tapi dia tetap teguh menundukkan kepala, menunggu seseorang, kamu ini. Nah, dia memang cinta banget sama kamu. Dia menunggu hasil di sini ya. Kalau kamu masih kasihan ya udah sih, samperin lagi, bilang aku. Iya, kan ada yang masih lope-lope. Sebagian kalian memang masih ada yang lope sama dia, cuman nggak tahu kenapa. Ada trauma mungkin. Ini bisa vice versa. Ini bisa yang kamu rasakan, tetapi juga bisa energi dia ya. Terus letakkan di mana energi kalian, yang di sini atau yang di sana gitu. Ya, oke. Edisi tengah malam, benarkah dia mantan akan menikah? Tidak. Dia lagi tidak akan pernah menikah. Dia masih menunggu kamu. Hatinya sangat terluka dan masih ada beban hidup. Sangat berat, kecewa cintanya itu sangat berat banget gitu loh. Jadi dia sudah tidak memikirkan untuk ke situ lagi, untuk menikah jangankan gitu. Kemarin mungkin kalian komitmen ingin menikah, tetapi ternyata gagal tengah jalan karena sesuatu hal mungkin ya. Atau memang kalian atau salah satu di antara hubungan ini ada yang selingkuh gitu.
Ya, ini yang ada beban hidup dia, beban hidup dan luka hati dan kekecewaan cinta. Ya. Berarti kan dong Des, horeis, kamu yang masih mengharapkan dia pasti bilang hore. Tapi buat yang tidak atau yang merasa terluka, sangat kesian ya kan. Makanya sebagai sahabat Gondes, jangan pernah memutus duluan. Biarlah dia yang memutus, biarlah kita yang kesakitan. Nanti kita pasti dapat yang lebih baik gitu, ngerti nggak? Rahasia yang Des, iya seperti itu. Oke ya. Edisi tengah malam sudah disampaikan semua nih pesannya ya, dan semoga kalian ini bisa memberikan suatu pencerahan yang pengen tahu tentang mantan yang kepoin gitu, daripada cari-cari stalking. Nah udah di tengah malam, dia di setengah malam di sini aja selalu tersaji obat-obat kalian, walaupun semacam bukan daping ya, semacam cuman meringankan gitu, meringankan rasa penasaran di hati kalian. Gondes Mendes Tarot akan selalu hadir sekilas info ya, untuk menenangkan hati kalian agar tidak risau sekali ya, sangat tidak enak risau itu. Oke, semoga kita masih dipertemukan di waktu-waktu untuk di edisi-edisi yang lain ya, saling bersilaturahmi ya kan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan siapa tahu kita bisa berjumpa ya. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah ya. Malam-malam bangunin gitu ya. Oke. Ya, God bless you. Allah selalu menyertai kalian. Tetap semangat, pantang mundur. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dalam keadaan apapun. Hanya kepada Allah lah, kepada Tuhan alam semesta lah kita berharap dan menyandarkan harapan. Jangan pada manusia ya. Dan ini jangan jadikan patokan. Jadikan ini adalah hiburan, motivasi, antisipasi, pembelajaran, dan ambil saran yang baik. Yang positif kamu boleh ambil, yang negatif buang saja atau abaikan ya. Oke, God bless you. Bye.